4. Baik, kita sudah terhubung dengan Vikaris Nathanael Marvin Sandin MTH. Kita akan simak pemaparan berikut ini, Sobat Terkasih. Selamat menyimak. Selamat siang, Bu Rasya. Selamat siang, Pak Marvin. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati. Kita mau berdoa kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Jikalau di siang hari ini kami boleh sama-sama berkumpul mendengarkan pemberitaan firman Tuhan secara online. Meskipun kami di tempat kami masing-masing, tetapi kami bersyukur kami boleh bersama-sama mendengarkan firman yang sama yang akan kami pelajari, renungkan pada siang hari ini. Kami mohon anugerah Tuhan, Tuhan yang memberkati pembicara, juga setiap pendengar yang akan mendengarkan, sehingga lewat pemaparan firman Tuhan ini, kami boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kami sungguh-sungguh dibentuk menjadi orang Kristen yang semakin takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, Sobat Terkasih Radio Immanuel di Solo, selamat siang ya semuanya. Kita membahas tentang tokoh-tokoh Alkitab, melanjutkan tokoh-tokoh Alkitab, yaitu pada hari ini kita membahas tokoh atau pribadi yang paling agung dan paling semarak. Semarak ini istilah yang cukup tidak umum ya di bahasa Indonesia, tetapi artinya apa sih semarak? Semarak itu artinya adalah indah, mulia, bersinar. Ya, semarak itu artinya indah, mulia, bersinar. Nah, pribadi yang paling agung, paling semarak adalah Tuhan. Nah, kita sangat cukup harusnya bersyukur sebagai manusia yang berdosa, kok kita bisa membahas tentang Allah gitu ya, pencipta kita. Itu karena Tuhan itu baik. Dia mewahyukan dirinya melalui Alkitab, sehingga kita bisa mengenal Dia. Pribadi yang utama dalam Alkitab adalah Allah sendiri, Tuhan itu sendiri. Dan pribadi pengarang atau pembuat utama dari Alkitab itu adalah Tuhan sendiri. Ya, bukan sekedar rasul-rasul, nabi-nabi ataupun murid-murid Tuhan yang membuat Alkitab, yang menulis Alkitab ya. Tetapi pengarang utama dari Alkitab itu adalah Allah sendiri. Maka kita tidak bisa memperlakukan Alkitab seperti buku-buku yang lain. Alkitab itu beda. Harus dibedakan, harus lebih dihargai, harus lebih dihormati, harus lebih dipercaya. Karena yang membuat Alkitab adalah Allah sendiri, utamanya ya, pengarang utama Alkitab. Nah, sekarang kita lihat, kita mau membahas tentang pribadi Tuhan, pribadi yang utama di dalam Alkitab, yaitu kita lihat dari Mazmur 104 ayat 1. Ya, Mazmur 104 ayat 1, minta Ibu Rasya tolong membacakan ya bagi kita semua. Mazmur 104 ayat yang pertama. Mazmur 104 ayat yang pertama, pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Ya, terima kasih. Bahasa Inggrisnya adalah, bless the Lord, O my soul. O Lord my God, you are very great. You are clothed with splendor and majesty. Ya, dari manakah kita tahu bahwa Tuhan itu agung dan semarak? Dari Alkitab sendiri yang adalah firman Tuhan, kita akan mengenal Tuhan yang begitu agung, begitu semarak, karena semakin kita mempelajari Alkitab, semakin Alkitab itu menunjukkan kemuliaan penulis utamanya, yaitu Tuhan sendiri. Semakin kita mendengarkan firman, harusnya ya, saudara sekalian, saudara terkasih, harusnya semakin kita dengar firman yang disampaikan oleh pengkhotbah, harusnya kita semakin melihat keagungan dan semarak Tuhan, bukan keagungan pembicara. Nggak boleh. Memang secara umum kita bisa nilai pembicara. Namanya kalau sudah ngomong sesuatu itu kan apa yang dirinya miliki, kemampuan apa yang dia miliki, dia keluarkan di dalam pembicaraannya. Tetapi yang paling penting kita lihat waktu pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu ataupun pemberitaan firman Tuhan di tempat-tempat lain itu bukan pembicaranya,
tetapi kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan. Warren Wiersbe menjelaskan Alkitab, sebenarnya Alkitab itu berisi hal-hal yang begitu indah. Kenapa? Namanya juga dikarang oleh Tuhan. Saya nggak tahu penulis buku yang Sobat Terkasih suka siapa. Mungkin saya coba tanya, Ibu Rasya suka penulis buku siapa ya? Ada yang teringat? Ada nggak? Iya, kalau buku jarang baca buku, jadi nggak ada yang suka. Oke. Nah, nggak apa-apa. Makasih Ibu Rasya kejujurannya. Memang di Indonesia itu kita jarang baca buku ya. Jadi kita nggak ada bisa milih, saya suka penulis buku ini. Ya, suka. Itu jarang sekali. Tetapi kalau kita baca Alkitab aja, kita tahu penulis utamanya tuh Tuhan. Harusnya kita suka. Harusnya kita suka Alkitab. Karena pribadi yang paling indah, paling mulia adalah Tuhan. Ya, saya sendiri, ya kalau saya sendiri kan memang tugasnya saya tuh sebagai pengkhotbah, sering baca bukunya itu buku-buku teologi, buku-buku rohani lah gitu ya. Nah, saya sukanya buku-buku siapa? Ya ada orang-orang dari Amerika, dari Indonesia, ada. Tapi lebih mudah itu menilai dari penerbitnya, itu lebih mudah. Penerbitnya ini biasanya nulisnya dipilih bagus-bagus, isinya bagus-bagus, kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat Alkitab, Sobat Terkasih, kita lihat Warren Wiersbe menjelaskan bahwa Alkitab itu begitu indah. Dia menjelaskan tempat tinggal. Pertama-tama, di dalam Kejadian, ternyata kitab Kejadian itu menjelaskan tempat tinggal manusia. Unik ya. Yang diceritakan memang Tuhan dan sesama dan juga seluruh ciptaan. Tapi pada yang pertama kali kita bisa lihat tempat tinggal pertama itu adalah Taman Eden. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Eden artinya apa? Sukacita. Berarti Tuhan inginkan kita tuh sukacita di dunia. Wah, indah ya. Siapa sih yang nggak pengen sukacita? Kemudian kita lihat tempat tinggal manusia yang terakhir kali itu disebut sebagai taman kota surga. Kalau awal tempat tinggal manusia di bumi ini adalah Taman Eden, Tuhan menginginkan kita masuk ke taman kota surga. Maksudnya mana? Maksudnya masuk surga. Seharusnya ini menjadi harapan setiap orang yang hidup di dunia yang berdosa ini. Ketika mati kelak, kita masuk ke taman kota surga. Ya, kenapa? Karena bagi manusia berdosa, kita layak masuk ke taman kota neraka. Maka dari itu, kita harus harapin ketika kita meninggal, umur kita cuma 70 tahun, 80 tahun, dibandingkan dengan kekekalan yang tanpa batas itu. Nah, waktu kita memasuki dunia yang kekal itu, kita harapin masuk mana? Ini harus menjadi harapan kita. Alkitab menjelaskan, pertama kali Adam dan Hawa tinggal itu di Taman Eden, tetapi yang terakhir kali Tuhan janjikan bagi siapa yang percaya kepada Kristus, itu akan masuk taman kota surga selamanya, nggak masuk neraka. Nah, kemudian antara dua taman ini ya, Sobat Terkasih, awal kan Taman Eden, kemudian terakhir kan ada taman kota surga atau taman kota neraka. Di tengah-tengah itu kita bisa lihat ada taman Getsemani, yaitu di mana Yesus berdoa mempersiapkan dirinya mati untuk menanggung hukuman dosa manusia di atas kayu salib. Jadi kita bisa lihat Tuhan sudah sediakan di tengah-tengah dunia yang sementara ini ada satu momen taman Getsemani bagaimana kita bisa mengenal Allah, yaitu Yesus Kristus yang menanggung hukuman dosa kita dan memberikan kita jalan untuk masuk taman kota surga. Kutukan di Taman Eden sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, Yesus yang tanggung. Maka itu, untuk bisa masuk ke taman kota surga, kita harus percaya Taman Getsemani, percaya Yesus mati untuk kita. Barulah kita masuk ke taman kota surga. Jadi, begitu indah ya. Ternyata Alkitab kalau kita lihat secara umum, ada Taman Eden, Taman Getsemani, Taman Kekekalan itu. Jadi kalau kita lihat juga, di dalam perjanjian lama ya, kitab Maleaki yang paling terakhir itu bicara soal kutukan. Manusia yang berdosa akan dikutuk Tuhan, akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi di bagian akhir perjanjian baru, itu di Wahyu 22, itu dikatakan
Bagi yang percaya kepada Kristus, nggak ada lagi hukuman kekal, nggak ada lagi kutukan. Wah, perjanjian lama ditutup dengan kutukan, perjanjian baru ditutup dengan anugerah keselamatan di mana tidak ada kutukan lagi. Wah, ini adalah Alkitab. Alkitab orang Kristen bicara soal tentang Allah ya. Bukan hanya tentang cerita manusia, tetapi tentang Allah. Anugerah hidup kekal itu tersedia bagi yang percaya pada Yesus Kristus. Nah, sobat kasih, kita lihat Allah itu adalah pribadi yang utama dan pertama, mendahului seluruh ciptaan. Maka dari itu, ciptaan akan lebih berarti bila kita mengenal pencipta. Sejarah hidup kita, saya sudah hidup di dunia yang sementara ini kurang lebih 31 tahun. Bagaimana membuat sejarah hidup saya lebih bermakna lagi? Ketika kita melihat sejarah hidup kita, umur kita hari ini berapa, kita hitung, kita akan membuat sejarah hidup kita lebih bermakna ketika kita melihat dengan cara pandang Allah yang adalah pencipta sejarah. Umur kita ini, kalau sebatas kita sebagai manusia, saya umur 31, sehat-sehat aja, biasa aja, hidup di Solo, dan lain-lain, hanya sebatas pandangan manusia, pandangan ciptaan, itu kurang bermakna dibandingkan ketika kita lihat umur 31 tahun hidup saya ini, ada yang mengatur, yaitu Tuhan pencipta sejarah, Tuhan pencipta kita. Kita ini dipelihara Tuhan, kita ini dikasih oleh Tuhan. Sepanjang seumur hidup kita, tidak ada satu detik pun di mana Tuhan tidak mengasihi kita. Wah, kita akan lebih menghargai hidup kita ketika kita melihat hidup kita ini didasarkan sebagai mata pencipta, dilihat dari mata Tuhan. Ya, mata Tuhan ini luar biasa, menguatkan hidup kita, memberikan kita iman. Dari itu setiap manusia harus memulai hidupnya bersama dengan Allah dan mengakhirinya juga dengan Allah, bersama dengan Allah. Ketika manusia menghidupi hidupnya bersama dengan Allah dan mengakhirinya dengan Allah, maka hidup kita akan menjadi bermakna, menjadi mulia, bisa dikatakan. Nah, sekarang kita akan melihat, mempelajari keagungan dan semarak Allah dari 4 sifat Allah. Pertama yang kita bahas, kenapa kita bisa memuliakan dan mengagungkan Allah, melihat kemuliaan Allah, yaitu pertama karena Allah itu adalah pencipta. Mazmur 95 ayat 6 mengatakan, marilah datang Israel, marilah tunduk menyembah, marilah berlutut di hadapan Allah pencipta kita. Sobat terkasih Immanuel, kita bisa lihat bahwa kapankah kita terakhir kali berlutut? Ya, berlutut itu adalah postur menyembah, tunduk menyembah. Dan postur ini harusnya dilakukan hanya kepada Allah, karena dia pencipta. Postur berlutut hanya dilakukan untuk pencipta. Wah, lalu bagaimana? Kita berlutut kepada kaisar misalkan. Oh, hati-hati, kaisar itu sudah mau menjadi Allah. Kita kepada presiden di Indonesia kan kita nggak disuruh berlutut kan. Kita disuruh berdiri, hormat, dan lain-lain. Kepada orang tua juga, oke lah. Ada namanya kalau di Jawa itu tradisi sungkem. Ya, kita ngerti itu bukan menyembah, tetapi menghormati orang tua yang sudah menghidupi kita. Meskipun dia sulit, meskipun kondisi ekonomi berat, tapi kita sungkem dalam arti kita menghormati. Nggak sering. Tetapi kepada Allah, waktu kita berlutut, itu boleh sering-sering. Setiap hari kita boleh berlutut, dalam arti apa? Dia itu pencipta kita. Kita tunduk menyembah, kita merendahkan diri, karena dia pencipta kita ciptaan. Waktu kita melihat Allah itu pencipta dan pencipta alam semesta, itu membuat kita tertunduk dan berlutut di hadapannya. Harusnya kita kagum, kita memuja Allah. Tuhan sudah ciptakan bumi ini, tata surya, manusia, hewan, tumbuhan, apapun yang ada di dunia ini tidak lepas dari penciptaan tangan Tuhan itu. Masa kan kita nggak mau berlutut satu kali pun kepada Tuhan? Kita bisa online karena Tuhan. Kita bisa makan pagi tadi karena Tuhan. Bahkan makan tadi pagi pun bisa 2 kali ya. Tadi saya sampai makan 2 kali. Makan pagi bisa 2 kali pun karena Tuhan. Bukan berarti saya rakus ya. Saya memang
Karena pagi sudah makan sendiri, terus ada jemaat datang di gereja, ajak makan lagi, ya udah makan, gitu ya. Nah, sobat terkasih, apapun dari Tuhan, yang baik itu dari Tuhan. Kenapa kita nggak berlutut menyembah Dia, memuliakan Dia, mengatakan Engkau itu agung, Engkau itu besar, Tuhan itu great. Namun saya Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang Kristen yang tidak mau berlutut kepada Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, Kristen yang skeptis, istis, ya materialis, dan juga ada yang orang Kristen yang ateis. Oh, maksudnya apa nih? Orang Kristen yang skeptis, materialistis, dan juga ateis. Nah, terus kalian, orang skeptis itu mengatakan begini, aku ragu apa benar Tuhan Yesus itu ada. Agamanya Kristen, orang tua Kristen, KTP Kristen, tapi skeptis meragukan iman Kristen. Sayang sekali ya, sayang sekali. Dia sudah hidup dalam komunitas iman, komunitas Kristen, tapi malah skeptik. Ini ada orang seperti ini. Ada orang juga yang materialistik, artinya apa? Tuhan itu Tuhan, uang itu uang. Tuhan itu adalah budak saya untuk mendapatkan uang. Maka saya ke gereja, saya berdoa, saya beribadah, supaya Tuhan kasih materi. Itu adalah orang materialistik, matre lah ya, kita lebih mudah. Orang yang matre itu pikirannya semua dapat uang atau enggak. Saya ikut live Instagram, dapat uang enggak? Dapat keuntungan enggak? Materi, benda, fisik, roh itu enggak penting. Rohani itu enggak penting, yang penting uang. Ini orang materi ya, orang matre. Orang Kristen yang matre ada, orang Kristen yang skeptik ada, meragukan semuanya, meragukan Alkitab ini Alkitab, ya ngapain dibaca? Itu cuma tulisan orang lah. Saya tadi kan udah bilang bahwa pengarang utama itu pengarang utama Alkitab adalah Tuhan. Orang ateis juga, saya Kristen tapi bisa ateis dalam rangka apa? Kita ateisnya dalam praktek kita. Oke, saya percaya Tuhan Yesus ada, saya nggak menyembah Tuhan Yesus, nggak berlutut kepada Dia. Oke, saya ke gereja, oke, tapi saya nggak sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Nah, itu adalah orang Kristen yang ateis. Mengakui bahwa Allah itu, ya Allah, hidup saya adalah ya cuman orang-orang seperti itu tidak punya rasa mengakui keagungan dan semarak Tuhan. Padahal mereka bisa mengagungkan atau melihat semarak dari lawan jenis yang dia sukai. Aneh kan? Nggak adil kadang-kadang kita. Kita bisa suka sama orang lawan jenis, terus kita lihat keindahan semuanya, tapi kita nggak pernah melihat keindahan pencipta kita. Tuhan sendiri yang sudah menciptakan kita. Ini sayang sekali. Jika manusia dapat sadar dan percaya bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dan menciptakan manusia sendiri, pasti lama-lama respons kita adalah memuji Tuhan. Saya ulangi, sobat terkasih Immanuel, jika manusia dapat sadar dan percaya bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu, bahkan dirinya itu diciptakan oleh Allah, pasti responnya itu adalah memuji Tuhan. Waktu Raja Daud menyadari bahwa dia adalah ciptaan Allah, dia katakan di Mazmur 139, ya Tuhan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak, sorry. Selagi aku jadi anak, itu Tuhan sudah lihat. Tuhan dalam kitab Tuhan, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun dari pembentukan Tuhan itu ada. Jadi Tuhan itu berdaulat, Tuhan mencipta segala sesuatu, Tuhan sudah lihat seluruh kejadian kita. Yang kedua, kita bahas bahwa Allah itu penyedia. Jadi kita sudah melihat Allah itu pencipta. Yang kedua, kita membahas Allah itu penyedia segala sesuatu yang kita butuhkan. Orang tua yang baik akan mempersiapkan kelahiran bayi kecil dengan baik juga. Ya, kenapa bayi yang lahir itu harus 9 bulan? Selain itu natural ya, itu umum.
Tetapi waktu 9 bulan ini adalah supaya orang tua bisa mempersiapkan menjadi orang tua yang baik, penyedia yang baik bagi anaknya. Ya, sekarang canggih. Kita bisa tahu anak kita, bayi yang di dalam kandungan itu laki atau perempuan lebih dulu. Ya, mungkin 3 bulan atau 6 bulan di dalam kandungan sudah bisa lihat. Berarti teknologi ini menolong kita mempersiapkan kelahiran anak. Yang kedua, sobat terkasih, kita bisa lihat juga bukan hanya gendernya laki atau perempuan, tapi kembar atau tunggal. Gara-gara teknologi kita bisa menjadi orang tua yang lebih siap mempersiapkan anak lahir. Bandingkan zaman dulu tahu laki atau perempuan kapan? Waktu brojol ya, waktu melahirkan. Baru, oh ini laki-laki, waduh, saya udah siapin baju-baju perempuan, gimana nih? Nah, persiapannya lebih lambat. Tetapi, zaman sekarang lebih tahu, lebih cepat. Oh ini perempuan, oh ini laki-laki. Lihat pakai, itu ya, pokoknya alat di dokteran, USG ya, Burase. Itulah, pokoknya bisa melihat kandungan ibu. Terus bayangin kalau kembar. Bisa persiapannya juga kan, bajunya langsung beli 2. Terus ininya beli dua semua, jadi kembar. Nah itu bagus sekali. Nah saya baru ini nonton film Noah, itu bagus juga. Meskipun memang jadi ceritanya sulit ya, agak rumit, tapi ya jadi seru lah film itu. Itu si Noahnya tuh jadi jahat, jadi tidak menghargai kehidupan. Di film itu ya, jadi jahat. Anak mantunya mau melahirkan, kalau perempuan akan saya bunuh. Ini terjadi konflik dan lain-lain. Ternyata bukan hanya perempuan yang lahir, anak yang lahir dari mantunya itu adalah kembar dan perempuan. Nah itu disediakan untuk si ya anak-anaknya. Itu beda cerita ya. Karena kita tahu di kisah Nuh kan yang masuk ke dalam bahtera itu 8 orang, Nuh dan istrinya 3 anak dan 3 mantu. Tapi di kisah Noah, film Noah itu agak rumit kayak gitu. Tapi intinya adalah kita bisa mempersiapkan menjadi orang yang tua yang baik itu waktu kita punya bayi. Demikian Allah kita itu jauh lebih hebat, lebih besar, lebih baik daripada orang tua yang paling baik sekalipun. Ya, seperti itu Allah kita itu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini. Bukannya itu, kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sebagai manusia, kita itu punya akal budi, emosi, dan kehendak bebas. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan ciptakan di bumi ini. Yaitu menyediakan wadah di mana kita bisa hidup dalamnya, menikmati relasi dengan Tuhan, menikmati relasi dengan sesama. Penyediaan Tuhan atas hidup kita itu ajaib dan pasti terjadi. Apa yang kita butuhkan saat ini, Sobat Radio Immanuel? Ya. Kebutuhan apa sih? Makanan, minuman, pasti Tuhan sediakan. Kebutuhan apa sih? Tempat tinggal, pasti Tuhan sediakan. Kebutuhan apa sih? Mungkin pasangan hidup, meskipun tidak selalu setiap orang dapat pasangan hidup. Tapi kalau Tuhan ingin sediakan, dan kita memang butuh, pasti Tuhan sediakan. Ya. Tuhan, apa sih yang kurang dari Tuhan? Kalau kita bisa ngomong ke pasangan kita, kan ada lagunya tuh, apa kurangnya aku dalam hidupmu gitu ya. Itu kan ada lagu percintaan itu ya. Tuhan juga bisa lebih-lebih lagi kayak gitu. Apa sih kurangnya Tuhan sehingga kita rasa kurang, nggak cukup, nggak puas dalam hidup ini? Tuhan itu Tuhan. Yang ketiga, yang membuat kita bisa melihat keagungan dan semarak Tuhan adalah Allah itu Bapa kita. Ini lebih spesifik lagi. Orang non-Kristen bisa tahu, bisa percaya Tuhan itu pencipta, Tuhan itu penyedia. Tetapi, hanya orang Kristen yang bisa mengenal Allah itu Bapa kita. Allah di dalam Perjanjian Lama menyebut bangsa Israel sebagai yang sulung di antara yang lain. Maksudnya apa? Yang sulung di antara yang lain. Berarti bangsa Israel itu dipilih Tuhan menjadi anak sulung. Makanya kita tidak asing dengan istilah umat pilihan. Kita umat pilihan.
Tapi kita bukan sulung, karena kita bukan bangsa Israel. Kita itu anak yang lain ya. Jadi Allah itu berelasi kepada umatnya seperti Bapa kepada anak. Bapa yang baik tentunya ya. Seperti seorang Bapa yang punya belas kasihan kepada anak-anaknya, demikian juga Allah itu punya belas kasihan kepada orang yang takut akan Dia. Allah itu seperti orang tua kita, bahkan melebihi orang tua kita. Bapa yang mengasihi anak-anaknya itu Bapa. Ya. Ibu juga, seorang ibu adalah seorang yang tidak mungkin melupakan anak yang telah dia lahirkan. Itu ibu yang baik. Bapak juga adalah seorang bapak yang akan mengasihi anak-anaknya dengan luar biasa seumur hidup anaknya. Makanya ada orang tua yang posesif sama anaknya. Ya, mungkin seorang bapak, ayah posesif kepada anak perempuannya. Seorang ibu posesif kepada anak laki-lakinya. Ya, poin saya adalah orang tua itu sangat mengasihi anak dirinya sendiri, anak kandungnya sendiri. Ya, sangat sayang bila akhirnya orang tua itu tidak mengasihi anak yang lain juga ya. Ini kan berarti kita double standar. Ya memang harus lebih dikasih, oke, harus. Tapi anak orang lain mas gak dikasih juga, mereka sama-sama anak, kayak gitu kan? Nah ini maka sangat penting kita memiliki relasi orang tua anak dengan Allah kita sendiri. Maka orang Kristen yang dewasa, dia udah nggak sebut lagi Allah atau Tuhan. Orang Kristen yang dewasa itu lebih sering menyebut Bapa. Sesuai dengan khotbah pengajaran Yesus Kristus tentang doa, Yesus katakan, hai para murid, demikianlah kamu berdoa, Bapa kami yang di surga. Ini tahapan relasi orang Kristen paling dewasa, dia sebutnya tuh Bapa. Pertama Bapa. Yang kedua, mengidentifikasikan dengan plural, kami, bukan saya, Pak. Kalau kita doa sendiri, pasti kita gini, ya Tuhan Bapa yang di surga, kayak gitu kan doa sendiri. Tetapi Tuhan Yesus ajarin Bapa kami, berarti Tuhan itu ingin kita berdoa lebih banyak dengan orang lain. Saya ajarin juga ya orang-orang Kristen, kalau kita lagi makan bersama, coba doa bareng. Nasihat doa Tuhan Yesus bareng itu Bapa kami. Keluarga doa bareng. Ya, keluarga itu doa bareng, jadi doa Bapa kami, bukan doa Bapakku. Ya, makan bareng, doa bareng. Kenapa sih doa sendiri? Oh, bareng-bareng. Kalau makan sendiri ya doa sendiri, memang harus doa sendiri. Tapi kalau makan bagaimana agar bisa demikian ya? Bagaimana kita bisa berelasi dengan Allah itu seperti kepada Bapa? Yaitu begini caranya, Yesus pernah ajarkan, barang siapa lihat Yesus, lihat Bapa. Maka dari itu ada lagu pujian yang bernuansa berkata-kata seperti ini. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Ketika kita memandang kepada Yesus, kita sebenarnya memandang kepada Bapa kita, Allah kita. Yesus yang penuh kasih, penuh kebaikan, dia mampu menjadikan kita anak-anak Allah, sebab Yesus adalah satu-satunya pengantara kita. Jadi, sobat terkasih, memang sih, kita mau memanggil Allah itu boleh Allah, boleh Tuhan, boleh Bapa kita. Itu orang Kristen ya, ada pilihan ketiga. Luar biasa, indah. Dan kalau kita lihat kata ayah atau Abba, itu bahasa Aram, father bahasa Inggris. Abba dalam bahasa Aram ini sama seperti bahasa Inggrisnya daddy. Daddy. Jadi itu dekat banget relasinya, beda dengan ayah. Daddy itu sangat dekat lah. Itu mungkin kalau di Indonesia itu papa. Pa, itu dekat. Itu bahasa Indonesianya papa. Papa, ayah. Ini bicara apa soal panggilan daddy ke Tuhan, panggilan papa ke Tuhan, itu bicara soal apa? Bicara soal kasih dan keintiman.
Seperti orang tua yang sukacita bila anaknya menghormati mereka dan taat pada mereka, demikianlah Bapa Surgawi sukacita kepada kita yang taat. Yang terakhir, sobat terkasih, kita akan mengenal Allah itu sebagai Allah yang adalah hakim kita. Jangan lupa ya, jangan berpikir Tuhan itu relasinya selalu baik sama kita, penuh belas kasihan, seperti orang yang yes man. Tidak, Tuhan itu juga adalah Allah hakim kita. Hakim kita yang berarti kita harus hormat dan takut akan Dia. Allah kita adalah Allah yang adil, oleh karena itu kita memuliakan Dia dan mengagungkan Dia, karena Dia itu tahu yang jahat, tahu yang baik, tahu menghukum orang-orang yang berbuat dosa dan jahat, tapi tahu juga memberikan upah kepada orang yang baik. Dia bisa beri peringatan supaya kita tidak berdosa, Dia juga bisa beri peringatan supaya kita itu ditegur, jangan sampai menjadi orang fasik. Tetapi Tuhan juga bisa menghargai kita, memberikan jempol kepada kita yang taat, beribadah kepadanya. Keadilan Allah itu adalah ekspresi dari kekudusan dan kasih-Nya. Kristus, melalui diri Yesus Kristus. Allah yang adil Allah yang adil harus menghukum, tetapi Allah yang kasih juga harus mengampuni dosa dengan cara pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Charles Spurgeon pernah mengatakan, Allah tidak izin anaknya itu sukses untuk berdosa. Allah tidak izinkan itu. Ya, jadi Tuhan itu sangat mendorong jangan berdosa. Ya, Allah tidak izinkan anaknya itu berdosa. Nah ini ya, hati orang tua, hati Allah sebagai hakim, itu dia nggak setuju terhadap perbuatan dosa, tegur, dan nggak pernah dorong untuk berdosa. Suruh menikmati kedagingan dan lain-lain, itu orang tua yang jahat. Orang tua yang tidak mengenal Allah itu hakim. Tapi kalau kita mengenal Allah itu hakim, kita nggak sembarangan, kita ketika berdosa tuh minta ampun, kita mau bertobat, kita nggak suka berdosa meskipun kita jatuh ke dalam dosa. Nah kiranya, sobat terkasih, kita boleh mengenal Allah sebagai hakim ini yang membenci dosa dan kejahatan dan Dia menegakkan keadilan. Ya kita sudah melihat ya, pada hari ini kita melihat Tuhan dengan keagungan dan semaraknya itu, Dia itu pencipta kita, Dia itu penyedia kita, Dia itu Bapa kita, dan Dia juga ada hakim kita. Setelah melihat keagungan dan semarak Tuhan yang begitu besar atas seluruh ciptaannya, pemazmur berespons dalam Mazmur 104 yang tadi menjadi pembahasan kita. Pemazmur itu mengatakan di ayat 33 sampai 35, boleh Ibu Rasya membacakan bagi kita semua Mazmur 104. Lima, apakah bisa Bu? Iya, bisa ya. Mazmur 104 ayat yang ke-33 sampai 35. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Ya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Ya, kita bersyukur. Ini adalah respons bagi kita yang melihat Tuhan itu agung dan semarak. Bernyanyi bagi Tuhan selama kita hidup. Maka di gereja, coba nyanyi keras-keras nggak apa-apa.
Tidak dilarang ya, tidak dilarang. Jelek fals pun itu diterima kok sama Tuhan ya. Bermazmur selagi kita tuh masih hidup. I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have being. Itu bahasa Inggrisnya. Kemudian di ayat 34 ini lebih jelas. Kan tadi Bu Rasya bacakan, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Maksudnya renungan gimana? Maksudnya itu adalah my meditation. Ya, my meditation kan jadi jelas. Perenungan kita ini manis bagi Tuhan. Pikiran kita ini manis bagi Tuhan. Emosi kita ini manis bagi Tuhan. Kehendak kita ini manis bagi Tuhan. Biarlah orang-orang yang berdosa itu jangan berdosa lagi, biar orang fasik bahkan sampai nggak ada. Itu harapan kita ketika kita memandang kemuliaan Tuhan dan semangatnya. Kiranya jiwa kita boleh memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Dan kita boleh terus berharap, bertekun, dan juga memperoleh penghiburan dari Alkitab yang sudah Tuhan buat. Tuhan yang agung dan semarak itu membuat, mengarang satu buku yang begitu limpah, begitu cukup, begitu indah, begitu mulia, yaitu Alkitab. Kiranya kita juga bisa membaca Alkitab. Oke, pembinaan kita sudah sampai sini. Ibu Rasya, mungkin ada pertanyaan atau yang mau menanggapi boleh ya dalam live Instagram ini. Iya, silakan untuk Ada sobat pertanyaan? terkasih. Iya, ini belum ada nih Pak yang di sini. Oh, oke. Belum ada ini Boleh? biasanya sudah terlalu jelas atau terlalu tidak jelas biasanya. Iya. Semoga jelas ya. Oke. Kalau tidak ada, Bu Rasya mungkin ada apa? Ada mau ngomong sesuatu atau enggak? Sebelum saya Iya. Kita akan dengarkan pujian dulu satu untuk setelah ini kita akan Oh iya, boleh. Pertanyaan, boleh? Oke, baik. Boleh. Teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan di 0818252244 di SMS ataupun WhatsApp-nya. Kita akan dengarkan satu pujian dulu sambil menunggu sobat Kesi. Tetap di 94,3 FM Immanuel Gospel Station. Ini saya sambungin ke WhatsApp-nya dulu, Pak. Soalnya tadi Oh iya. Oke. Sepertinya ada. Bentar saya dulu sebentar ya. Oh iya. Ada satu dari Bu Mini. Shalom, mau tanya apakah benar selamat dan binasanya manusia sudah ditetapkan Allah sejak semula karena terbukti Tuhan ada neraka dan surga. Terima kasih. Oke. Ya. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Ini bicara soal tentang kedaulatan Allah atau penetapan Allah. Kita percaya, sobat terkasih, sebagai orang Kristen, sebagai manusia pada umumnya, kita percaya bahwa Allah itu kan maha kuasa dan berdaulat. Maka Tuhan nggak bisa kaget. Tuhan nggak tahu sesuatu. Tuhan itu nggak bisa lepas kendali. Seperti kita berkuda, terus kehilangan lepas kendali, itu nggak mungkin. Tuhan nggak mungkin kayak, nggak bisa kendali kuda itu. Karena Tuhan itu maha tahu, maha berkuasa, dan maha berdaulat. Jadi pertama kita mengerti bahwa tidak ada satupun di luar kendali Tuhan. Debu pun, ya, rambut kita pun jatuh, itu Tuhan tahu. Ya, rambut kita jatuh, terus apalagi lah yang menunjukkan Tuhan itu berdaulat. Nah kemudian kita melihat, kita masuk lagi ke perenungan yang lebih dalam, yaitu tentang keselamatan. Berarti keselamatan kita pun sudah ditetapkan Tuhan. Jawabannya adalah betul. Kenapa tidak? Kalau Tuhan tetapkan debu-debu berterbangan, ini ibaratnya, ini ekstremnya, debu berterbangan pun Tuhan tahu. Rambut jatuh pun dari kepala kita Tuhan tahu. Ya, apapun Tuhan tahu, apapun Tuhan mengendalikan, tidak ada sesuatu yang di luar kendali Tuhan. Maka kita bisa lihat Tuhan pun berdaulat dalam keselamatan. Ya, Tuhan itu menyatakan keselamatan, menetapkan. Hanya saja perlu pertimbangan, yaitu kehendak bebas. Ya, Tuhan waktu menetapkan keselamatan
Ya, sebagian orang selamat, sebagian tidak. Itu bukan dengan paksaan, bukan dengan aku seperti robot kayak gitu ya. Tapi waktu Tuhan memilih orang untuk diselamatkan, Tuhan tuh kasihkan bebas. Ini loh keselamatan. Kamu percaya Kristus, ya, percaya Tuhan Yesus, cari Allah yang sejati, cari kebenaran, kamu selamat, bisa percaya. Tetapi banyak orang kan justru melawan Tuhan. Jadi apakah masuk surga atau apakah masuk neraka, semua di dalam kedaulatan Tuhan, tapi itu pun dalam tanggung jawab kita sebagai manusia. Apakah kita mau mengenal Tuhan, dapat anugerahnya, keselamatan itu dapat anugerah atau enggak? Apakah kita malah melawan Tuhan dan menolak anugerah keselamatan itu sendiri? Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir soal keselamatan, tetapi lebih khawatir tuh kehendak bebas kita bagaimana. Ya, hidup saya ini mau ajak keluarga saya percaya Yesus, atau saya lebih beriman kepada Kristus atau tidak. Begitu mungkin Bu Rasya dari saya. Oke, baik, terima kasih Vikaris Marvin. Ya. Tanggapannya untuk pertanyaan sudah terjawab ya. Baik, Oke. mungkin kita sampai sini dulu di jumpa kita di pembinaan iman reform kali ini. Terima kasih untuk Vikaris Marvin waktunya dan juga pemaparan firman Tuhan-nya. Baik, terima kita kasih. doa. Selamat. Ya, kita tutup dulu. Ya, doa tutup ya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih kami saat ini boleh sama-sama belajar firman Tuhan, belajar juga mengenal keagungan Tuhan dan juga semangat Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan jika kami sebagai manusia seringkali tidak mau belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan boleh mengampuni dosa kami, dan kiranya juga Tuhan boleh terus mendorong kami, memberikan anugerah supaya kami pun bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi sepanjang umur hidup kami yang begitu singkat ini. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh sobat terkasih Radio Immanuel dimanapun berada. Tuhan boleh sertai, berikan kesehatan, berikan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Berkati juga Tuhan untuk Radio Immanuel, Ibu Rasya, dan juga rekan-rekan pelayanan yang lain. Tuhan boleh terus pimpin, Tuhan yang boleh terus berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Oke. Baik. Ya, selamat siang ya, Bu Rasya. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Sobat terkasih, demikian pemaparan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Vikaris Nathanael Marvin Santino MTH dalam pembinaan Reform Injili kali ini dari Gereja Injili Indonesia di Solo. Setelah ini masih akan ada program acara selanjutnya, sobat terkasih. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM Immanuel Peaceful Station. Dan akhir kata Rasya pamit undur diri. Shalom dan Immanuel.